Hello future filmmakers, ternyata yang namanya film production itu ada juga loh jebakan-jebakan Batman-nya. Kira-kira apa aja nih jebakannya? Let's roll! Sebagaimana gue pernah mention beberapa kali, yang namanya film production itu tuh nggak cuma sebuah karya seni, tapi itu adalah rangkaian dan kumpulan berbagai strategi praktis yang akan ngejamin supaya produksi itu berjalan dari awal sampai akhir. Nah, kadang-kadang kita lupa nih, ada 8 jebakan Batman yang gue temuin dan seringkali menghambat para filmmakers. Yang pertama adalah terlalu obsesi dengan yang namanya beauty shot, dan lupa bahwa yang bikin film kita disukai itu adalah cerita, bukan cuma sekedar gambar. Ingat ya, bahwa yang namanya beauty shot itu tuh baru akan kerasa spektak efeknya kalau ditempatin secara pas untuk shot-shot tertentu. Kalau sepanjang film isinya beauty shot semua, maka semua shot-shot itu tuh justru jadi shot yang biasa. Yang kedua, masih juga karena terlalu obsesi sama yang namanya beauty shot, sehingga lupa audio itu tuh sedikit lebih prioritas daripada gambar. Nah, lebih baik kita sama tim dari awal tuh ngerencanain dengan baik bagaimana cara menangkap audio dengan benar, volley-nya, ambience, dialog, dan sebagainya gitu. Ingat kalimat ini, audio yang bagus membuat penonton betah, tapi audio yang hancur membuat penonton muntah. Yang ketiga, terlalu obsesi untuk pakai bintang film papan atas dengan teori bahwa jumlah fans mereka tuh akan bikin film makin laku. Bahkan banyak produser film itu tuh masih nggak pede kalau misalnya sebuah filmnya tuh nggak diisi sama bintang film papan atas. Padahal faktanya nggak ada jaminan sama sekali apakah film itu tuh otomatis akan laku kalau pakai bintang film papan atas. Yang keempat, terlalu obsesi sama yang namanya gears dan juga teknologi. Jadi, investasi seorang filmmaker itu akhirnya tuh habis untuk beli alat. Padahal, kalau misalnya dia bisa optimalin anggarannya, itu tuh bisa menghasilkan sebuah karya yang jelas-jelas akan menjadi sebuah arsip bagaimana seorang filmmaker diakui. Bukan berarti nggak boleh beli alat, tapi belilah alat-alat yang paling prioritas dan juga mungkin sensitif. Jadi, kalau misalnya dihitung secara proporsional dan juga dari segi frekuensi pemakaian, memang alat tersebut tuh menjadi produktif. Yang kelima, terlalu obsesi untuk sewa alat-alat yang mahal, lighting yang mahal untuk show off, padahal belum tentu dipakai. Yang paling benar tuh adalah strategi shot yang rapi. Kalau masih ada pemikiran, sewa aja deh karena nggak tahu dipakai atau enggak, itu tuh adalah awal mula bagaimana sebuah budget tuh menjadi nggak optimal dan bahkan akan bengkak tanpa ada alasan yang jelas. Yang keenam adalah terobsesi sama yang namanya camera movement. Jadi setiap shot tuh kalau bisa tuh bergerak aja. Kalau ditanya untuk apa gerakannya, nggak bisa jawab. Yang penting gerak aja terus gitu. Nah, biasanya kalau yang kayak begini, itu sinematografernya tuh mungkin pengetahuannya kurang lengkap. Yang ketujuh adalah konsep lighting astrada atau yang dibilang asal terang ada. Jadi lupa tuh yang namanya depth and mood. Nah, walaupun dalam konteks budget yang nggak banyak atau terbatas, tetap upayakan untuk merancang lighting supaya bisa terjadi mood yang diinginkan. Atau prinsipnya, jangan males. Yang kedelapan adalah pengen ngirit dan juga pengetatan budget yang ugal-ugalan tanpa alasan. Yang penting pakai alat yang murah, bukan yang kualitas. Nah, kalau misalnya terjadi kerusakan di tengah jalan, bukannya itu bakal menimbulkan sebuah situasi yang menuntut biaya lebih banyak, sehingga misalnya sebuah produksi atau sebuah scene itu harus ADR atau Automated Dialogue Replacement. Itu kan jelas-jelas ekstra cost, ekstra waktu. Beda ya kalau ADR yang memang udah terencana, misalnya syuting di tempat keramaian atau misalnya di air terjun, itu adalah yang terencana. Tapi kalau hanya sekedar pengen ngirit, hati-hati karena bisa aja itu menyebabkan sebuah bocornya biaya yang makin besar. Nah, kalau teman-teman filmmakers ada mau komentar atau ada pertanyaan, silakan post ya. And future filmmakers, don't forget to keep learning, keep shooting, and action!